Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sulaiman dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai di Tanah Gayo, sahabat tani. Hari ini kembali kita membahas berbagi tips, berbagi ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, referensi-referensi saya, ilmu-ilmu saya, kajian-kajian saya, dan pengalaman saya di lapangan di Tanah Gayo. Jadi sahabat tani yang berbahagia, di sini bukan maksud ingin menggurui senior-senior kami. Salam hormat kepada senior kami. Salam hormat kepada guru-guru kami. Salam hormat kepada petani-petani Indonesia. Semoga sukses, semoga maju terus petani-petani Indonesia. Salam hormat untuk semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ilmu penting untuk petani, masalah bahan aktif dan sasarannya. Jadi kenapa petani-petani dalam membasmi jamur-jamur tidak efektif? Karena salah mendiagnosa, salah memberikan bahan aktif sehingga sasarannya tidak tepat. Kalau sasarannya tidak tepat, bahan aktifnya kurang maksimal. Kalau bahan aktifnya kurang maksimal dalam menuju target yang kita inginkan, hasilnya juga kurang tepat. Jadi di situ rahasia tip supaya membasmi hama itu untuk jamur itu bisa sukses, sahabat tani. Yang pertama, yang pertama kita ingin membasmi antranosa. Pertanyaannya, bahan aktif apa untuk antranosa itu? Yang kedua, kita ingin membasmi busuk batang. Bahan aktif apa untuk busuk batang itu? Kita ingin membasmi di sini hawar daun. Bahan aktif apa untuk hawar daun itu? Nah, jadi dari macam-macam bahan aktif itu, kalau salah bahan aktifnya, tidak tepat sasarannya, hasilnya juga tidak tepat. Nah, kita salahkan fungisidanya, bukan salah fungisidanya, tetapi kesalahan kita mendiagnosa hama penyakitnya serta mencari solusi bahan aktif yang tepat. Di situ sahabat tani. Di situ rata-rata petani itu, kalau untuk senior, kalau untuk master pertanian mereka udah paham itu. Tapi kalau untuk yang petani-petani yang masih pemula hanya ikut-ikutan berdasarkan katanya, sehingga tidak sama hama yang ada di tempat teman kita itu atau saudara kita itu belum tentu sama dengan hama yang ada di lahan kita. Maka cara yang terbaik adalah diagnosa di lahan kita itu jamurnya jamur apa, jenisnya apa, lalu cari bahan aktifnya apa sehingga hasilnya bisa tepat, sehingga hasilnya bisa maksimal, sehingga hasilnya bisa sempurna. Begitu. Seorang dokter saja tanpa diagnosa yang jelas, dia tidak bisa memberikan resep obat kepada pasien. Kenapa? Karena harus diagnosa dulu, baru dikasih bahan aktif atau obatnya yang tepat untuk penyakit itu setelah melalui proses diagnosa itu. Melihat penyakit itu, mendeteksi, melihat dari gejala-gejalanya, melihat dari tanda-tandanya, seperti itu. Yang pertama, untuk antraknosa itu bahan aktifnya azoxystrobin. Nah, itu sahabat tadi. Untuk antraknosa, pertama bahan aktifnya azoxystrobin kalau antraknosa. Yang kedua, kalau antraknosa bahan aktifnya adalah metil thiofanat. Nah, itu dua bahan aktif yang saya rekomendasi untuk bahan aktif antraknosa. Lalu kalau untuk bercak daun apa sih? Boleh antraknosa, boleh azoxystrobin itu juga. Boleh bercak daun metil thiofanat. Nah, itu untuk antraknosa. Yang pertama azoxystrobin, yang kedua metil thiofanat untuk antraknosa, sahabat tani. Lalu untuk mengatasi busuk batang apa, Bang? Tembaga oksidan, bahan aktifnya tembaga oksidan. Kalau untuk membatasi embun bulu apa, Bang? Dimetomop bahan aktifnya, dimetomop. Kalau untuk mengatasi di situ hawar pelepah apa, Bang? Propiconazole.
Bahan aktifnya propiconazole untuk mengatasi hawar pelepah. Lalu kalau untuk bercak ungu bagaimana Bang? Propiconazole bahan aktifnya. Jadi saya begini aja lebih gampangnya sahabat. Mungkin kita bingung dibuat, bingung karena banyaknya bahan aktif itu. Petani-petani yang pemula banyak yang bingung itu. Saya coba azoxystrobin itu untuk menangani antraknosa, embun bulu, bercak daun kering, itu bahan aktif azoxystrobin. Yang kedua, tembaga oksidan itu apa gunanya? Untuk membasmi busuk batang, layu fusarium, kresek, itu tembaga oksidan. Kalau di mertomop itu untuk apa? Itu untuk hawar daun, lanas, embun bulu. Begitu sahabat tani yang berbahagia ya. Bersin saya. Lalu untuk mangkojeb itu apa Bang? Kalau untuk mangkojeb itu apa? Untuk busuk, mulai dari busuk daun, hawar daun, busuk buah. Nah, itu juga boleh menggunakan mangkojeb. Cuman dia cara kerja mangkojeb itu kebanyakan kontak. Kalau yang apa namanya pirakrostobin itu sistemik cara kerjanya. Di situ sahabat tani. Nanti kalau untuk untuk membasmi apa embun tepung bagaimana Bang? Klorotaloni. Itu itu sasarannya embun tepung, virus, busuk buah sahabat tani. Jadi itulah macam-macam azoxystrobin, tembaga oksidan, dimetomop, pirakrostobin, metylthiofanat, mangkojeb, propiconazole, lalu ada klorotalonil, ada belerang di situ sahabat tani. Jadi kenapa buah cabai kita mudah rontok, bunganya mudah rontok? Lalu itu penyebabnya apa? Alias di batangnya itu kurang kuat menahan buahnya itu. Itu kenapa? Karena itu kekurangan fungisida bahan aktif yang disebut dengan dipeconazole dan azoxystrobin. Lalu di fase cabai berbunga itu jangan diberikan bahan aktifnya mangkojeb berlebih-lebihan, karena sifat mangkojeb itu keras sahabat tani ya. Sifat mangkojeb itu bisa mengganggu klorofil daun, sifatnya keras. Kalau karbendazim itu sifatnya panas, jangan diberikan pada saat cabai berbunga itu. Boleh, tapi dalam dosis kecil sahabat tani. Itu rahasianya bahan aktif untuk mencegah itu. Jangan kita salah menggunakan bahan aktif di masa berbunga, di masa apa itu sangat bisa patah sahabat tani, bisa berbahaya. Jadi pertanyaannya, kenapa natipu itu bagus? Kan begitu. Kenapa amistarto bagus, tridium bagus? Karena dalam natipu itu ada dua bahan aktif sahabat tani. Yang pertama ada tebuconazolnya di situ, 50% di situ. Makanya dia bagus. Yang kedua di situ ada triclostrobin 25%. Nah, ada trilclostrobinnya 25%. Lalu yang kedua pada amistartop juga kenapa bagus? Juga dua bahan aktif. Apa di dalamnya bahan aktifnya? Dipeconazole sama azoxystrobin. Lalu yang ketiga tridium. Tridium juga kenapa bagus? Tiga bahan aktif di dalam sahabat tani. Ada mangkojeb 57%, ada azoxystrobin 4,7, tebuconazolnya 5,6. Nah itu, tapi di tridium itu lebih banyak mangkojebnya ya, sampai hampir 60%. Itu sahabat tani. Jadi itu sehingga bahan-bahan aktif itu cara kerjanya itu ada tiga di situ. Pertama preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga eradikatif, mencegah, mengobati, memperkuat daya tahan. Begitu bahasa preventif, kuratif dan eradikatif itu sahabat tani. Jadi kenapa jamur itu di musim hujan itu makin banyak sahabat tani ya? Kenapa makin banyak? Itu salah satu penyebab jamur di musim hujan itu makin banyak adalah jamur itu memang habitatnya di suasana lembab sahabat tani. Habitatnya di suasana lembab. Lalu di situ kenapa di musim hujan itu jamur itu makin banyak, makin parah Pak, makin mewabah? Karena pH tanah naik, tanah lembab, pH tanahnya naik. Kadar air di tanah itu lebih dari 70%. Itu yang membuat tanaman itu, kalau kadar airnya lebih dari 70%, itu justru bagi akar cabai itu berbahaya, bisa busuk di akar. Kalau dibusuk di akar, disitulah jamur menyerang. Di saat cabai itu lengah, di saat cabai itu lemah, disitulah jamur-jamur itu menyerang, bakteri-bakteri itu menyerang. Di saat cabai terluka, begitu.
kalau kita pun kena luka, kenapa waktu kena luka cepat infeksi? Disitulah kesempatan dia mudah menyerang. Kenapa? Karena sudah ada di situ jaringan-jaringan yang busuk di situ, jaringan-jaringan yang rusak. Melalui jaringan yang rusak itulah mereka jamur, bakteri, sehingga kalau di luka kita pun makin parah. Begitu juga dengan jamur-jamur atau bakteri yang ada pada tanah, pada tanaman. Begitu, kalau sudah akarnya busuk, ya cepat diserang. Nah, itu siap-siap layu fusarium, layu pitopora, layu begitu. Nanti kalau di daunnya itu busuk, siap-siap nanti hawar daun di situ, embun bulu, bercak daun kering, kresek, itu begitu. Lalu yang kedua, penyebabnya adalah jamur itu adalah di musim hujan itu adalah curah hujannya tinggi, lebih dari 70%. Itu berbahaya sekali bagi tanaman. Yang ketiga, jamur itu berkembang kurangnya mikroba-mikroba yang baik di lahan kita. Karena kita waktu pembenahan tanah atau pengolahan lahan pertama, kita tidak memberikan di situ mikroba-mikroba yang membantu penyuburan tanah itu. Itu kesalahannya kadang-kadang, kekurangannya kadang-kadang di situ, bukan kesalahan ya, kekurangan. Jadi kekurangannya di situ. Lalu di lingkungan terlalu lembab, adanya pelindung, ada pelindung di atasnya. Yang kedua, tanaman cabai terlalu rapat, terlalu padat, sehingga itu cepat sekali diserang oleh antraknosa, lalu pitopora, fusarium, dan layu hawar daun. Itu cepat sekali terserang karena asupan cahaya di situ kurang, terlalu lembab suasananya di situ. Di bawah daunnya ini terlalu lembab, tanamannya terlalu rapat, begitu. Jadi jamur itu cepat berkembang biak di suhu dingin, sahabat tani. Jadi kalau musim hujan siap-siaplah sahabat tani, itu yang harus kita atasi. Piracrostoben itu cara kerjanya sistemik, carbendazim itu sistemik, Bion M itu sistemik, Natipo itu sistemik, Propinep itu, Antrakol itu kontak. Jadi itu sahabat tani. Jadi itulah rahasia-rahasia untuk mengatasi jamur-jamur itu di lahan kita. Kenali bahan aktifnya, lalu kenali bahan aktif dan sasarannya. Bahan aktifnya saya contohkan tadi, azoxystrobin itu untuk antraknosa, metalthioponat untuk antraknosa, azoxystrobin untuk embun bulu, lalu azoxystrobin untuk bercak daun kering. Itu sasarannya. Nanti kalau layunya di cabang jangan pakai itu, maka kita harus pakai nanti salah satu solusinya adalah di situ disebut dengan bahan aktifnya yang sifatnya di situ tiopanat, bahan aktifnya di situ disebut dengan bahan aktif yang lain nanti dipakai sahabat tani ya. Jadi itu bahan aktif tembaga di situ ya. Itu untuk busuk batang, layu fusarium, kresek, nanti demik dengan fungisida ya itu. Jadi itulah sahabat tani yang saya bisa hari ini saya sampaikan. Hindari nanti yang sifatnya panas, hindari nanti yang sifatnya keras. Boleh dipakai, boleh. Pada dasarnya semua fungisida itu bagus, berkualitas. Kenapa tidak jadi berkualitas? Karena tidak tepat sasaran. Sakitnya di kepala, yang diobati perut. Begitu pemahamannya tidak tepat sasaran. Penyakitnya di apa namanya? Antraknosa. Sementara kita cari bahan aktifnya itu bahan aktif piracrostrobin kan begitu pemahaman. Jadi sehingga tidak tepat sasaran. Jadi disitulah tidak berhasilnya petani dalam membasmi jamur-jamur di lahan cabenya. Mungkin itu hari ini untuk bahan aktif untuk fungisida itu, tip-tip untuk fungisida itu supaya berhasil. Kenali hamanya itu apa, jenis jamurnya apa, lalu kenali bahan aktifnya, insya Allah akan ada solusinya. Insya Allah akan ada solusinya. Kalau sudah tahu nanti penyakitnya, tahu bahan aktifnya, tepat pengaplikasinya, tepat waktunya, tepat dosisnya, insya Allah akan berhasil. Nah, jadi fungisida di tangan orang tidak tepat sehingga hasilnya juga tidak tepat. Berarti supaya tepat bagaimana kita harus mencari itu bahan aktifnya dan hamanya, waktunya kapan diaplikasikan, dosisnya berapa. Jadi itu harus tepat semua. Jadi itu dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai sahabat tani, semoga bermanfaat. Salam hormat, salam sukses untuk petani-petani Indonesia. Bagi yang berkeluarga saya doakan semoga keluarganya menjadi sakinah mawadah warahmah. Bagi yang masih bujangan, saya doakan semoga cepat mendapatkan jodoh yang diinginkan. Oke, salam hormat, salam sukses petani-petani Indonesia. Maju terus. Saya bukan menggurui senior kami, saya bukan menggurui guru kami. Salam hormat kepada senior dan guru kami. Saya hanya berbagi, petani Gayo dari Aceh Tengah, berbagi ilmu pengetahuan sedikit, berbagi pengalaman saya kepada petani-petani pemula khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.